radio nggak pakai ribet? Klik aja sonораsurabaya.com. Buat saya ketika saya sharing ilmu, itu kan saya merasakan kepuasan tersendiri gitu. Kekuatan program pikiran bawah sadar itu 9 kali lipat lebih kuat dari program pikiran sadar. Jadi sudah kayak di program itu. Perempuan jarang sekali menengok dirinya sendiri ke dalam. Kenapa sih aku bete gini? Alih-alih melihat dirinya sebagai objek pengetahuan dirinya, perempuan sering menyalahkan orang lain. Mindsetnya akhirnya penuh dengan akarnya orang lain, bukan akarnya dirinya sendiri. Woman Talk, this is about you, all about woman. Selamat pagi Sobat Sonora, apa kabar? Untuk di hari Selasa ini tanggal 13 September 2022, senang sekali ada saya Vina Putri yang menemani Anda Sobat Sonora di program Woman Talk. Dan di minggu kedua ini Sobat Sonora, kita menghadirkan kisah inspirasi dari sosok perempuan yang luar biasa Sobat Sonora. Dan untuk kisah inspirasi di edisi kali ini kita menghadirkan sosok narasumber Ibu Sesa Susanti, female woodworker. Tapi sebelumnya Sobat Sonora, saya akan membacakan Ibu Sesa Susanti. Jadi Bu Sesa Susanti ini adalah merupakan seorang wirausaha sekaligus tukang kayu, dan woodworking sudah menjadi bidangnya yang dia tekuni selama 6 tahun terakhir. Dan bidang ini memang merupakan hobi yang Ibu Sesa Susanti ini minati Sahabat Sonora. Namun Sahabat Sonora, Ibu Sesa Susanti ini juga mempunyai keahlian woodworking, painting, dan juga welding. Dan pengalaman beliau Sahabat Sonora ini pernah menjadi guru di tahun 2008 sampai dengan 2010, menjadi tenaga pendidik atau guru di salah satu pondok pesantren. Kemudian beliau juga pernah berdagang di tahun 2013 sampai 2014, ini menjadi pelayan sebuah warung kopi dan mie rebus di lingkungan lapangan futsal. Kemudian beliau juga bergabung Kortim BPS di tahun 2015 sampai 2016 yang bertugas melakukan pengawasan lapangan dan pemeriksaan dokumen. Dan beliau sekarang dari 2016 sampai dengan sekarang di Sahabat Sonora, beliau menjadi tukang kayu. Dan sekarang ini mengolah dan membuat produk dari kayu limbah yang fungsional dan bernilai, kemudian membuat custom furniture, proyek renovasi rumah dan kafe, serta perkantoran. Kemudian untuk pendidikan dari Ibu Sesa Susanti yang pernah yang tempuh Sahabat Sonora dari tahun 2000 sampai dengan 2003, ini di MA Miftahul Huda 3 Raksa. Kemudian di 2003 sampai dengan 2008, beliau ini juga bersekolah di Universitas Islam Negeri atau UIN Bandung, mengambil sarjana sastra Inggris. Dan kegemaran dari Ibu Sesa ini juga beliau ini suka banget nih dengan camping, panjat tebing, dan juga main kayu. Dan selengkapnya Sahabat Sonora, nanti kita akan cari tahu kisah inspirasi dari Ibu Sesa Susanti. Dan Anda yang mau bertanya silakan Sahabat Sonora, kami hadirkan untuk layanan interaktif. Ada WhatsApp di 0811 304 9800, telepon 7327102. Hari ini YouTube masih belum bisa kita gunakan Sahabat Sonora, kita akan beralih ke Facebook aja ya di 98,0 Sonora Surabaya yang bisa Anda akses untuk pagi hari ini. Langsung saja saya akan menyapa Ibu Sesa Susanti. Beliau ini adalah female woodworker. Selamat pagi Bu Sesa. Pagi. Apa kabar Ibu? Ini panggilannya Bu Sesa, Bu Santi atau bagaimana? Bisa Bu Santi, bisa. Bu Santi aja kalau gitu. Kabarnya gimana Bu Santi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bu Santi posisinya di mana sekarang Bu Santi? Saya tinggal di 3 Raksa, Tangerang. Tangerang ya sekarang posisinya. Oke, cerah ya Bu Santi ya di sana suasananya ya? Cerah, panas. Sama kayaknya di Surabaya ini juga panas untuk hari ini, gerah. Nah, kesibukannya apa nih Bu Santi untuk saat ini aktivitasnya? Sekarang sih lagi ada proyek ya, proyek renovasi di sebuah hotel. Lalu sambil istirahat sih, soalnya kemarin kebetulan habis
kecelakaan kerja. Oh, kenapa nih Bu Santi? Bisa cerita Bu Santi? Biasa. Tak terhindarkan ya, karena memang ini Iya, aktivitasnya biasa dilakukan oleh betul. para pria begitu ya Bu Santi Ya, ya. Tapi ini resiko. seorang Ibu Santi, seorang wanita juga bisa untuk melakukan hal ini. Tapi tidak mengganggu aktivitas Bu Santi ya. Kemarin sempat insiden kecelakaan kecil mungkin ya Bu Alhamdulillah Santi enggak. ya. Nah, Bu Santi, ini Bu Santi menjadi female woodworker. Padahal dulu Bu Santi ini mengambil jurusan kuliah sastra Inggris. Iya, Ini kayaknya nggak ada chemistry-nya sama sekali di bidang nggak ada yang perkayuan nyambung. dan juga pendidikan bahasa Inggris. Kenapa nggak kepikiran menjadi tenaga pendidik atau guru bahasa Inggris mungkin Bu Santi? Apa ya? Sebetulnya saya tuh dulu cita-citanya jadi bidan. Bidan, oke. Ya, sekarang malah jadi bidan kayu. Oke, bisa Apa diceritakan Bu Santi. kesempatan mungkin ya, kesempatan di dunia kerja itu nggak ada mungkin buat saya dalam arti Mm-mm. bekerja di perusahaan atau segala macam gitu. Tapi dari situ kan saya dapat inspirasi untuk saya nggak bisa kerja di orang lain, kenapa saya nggak bikin usaha sendiri gitu. Mm-mm, Malah mm-mm, bisa hire orang gitu, buka lapangan pekerjaan dari situ mm-mm, sih. mm-mm. Oh, dari situ ya ternyata ya. Pengennya jadi Iya, bidan tapi belum kesampaian, akhirnya jadi iya, bidan kayu nih. Nah, kalau iya, melihat dari pengalaman Bu Santi, ini 2008 saja Bu Santi ini juga pernah ya menjadi tenaga pendidik waktu itu. Ini ngajar bahasa Inggris iya. juga Bu Santi waktu itu. Iya, dulu pernah mengajar bahasa Inggris Mm-mm, SMA waktu itu. mm-mm, Belum 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 lulus kuliah sih, tinggal skripsi, cuma saya diminta untuk mengajar, saya coba mengajar, cuma ya memang nggak terus ya, karena mungkin bukan, karena sastra kan bukan pendidikan, mm-mm. jadi memang bukan passion saya, tapi ternyata jadi guru juga setelah main di kayu. Jadi guru juga ya. Guru kayu jadinya, sering sering ada pelatihan kayak gitu. Oh, ada pelatihan juga untuk Iya, kegiatan akhir-akhir ini sharing begitu ilmu lah. ya. Heeh. Kemudian dari 2008 sampai dengan 2010 ini cuma 2 tahun aja ya Bu Santi. Kemudian Iya, dari 2010 ke 2013 ini sempat menganggur atau bagaimana Bu Santi waktu itu? sempat nganggur, saya Mm-mm, nganggur lama. mm-mm. Oh, sempat nganggur lama ya waktu itu ya. Nganggur lama, Mm-mm, apa ya, ngelamar kerja mm-mm. ditolak terus sampai kayak bosen gitu bikin surat lamaran. Oke, selama 3 tahun Iya, itu masih ada iya, usaha untuk ngelamar kerja begitu Bu Santi ya? ada usaha. Ada Ya, saya belum usaha. pernah kerja di perusahaan karena belum Mm-mm. apa-apa udah ditolak terus ya. Ditolak. Tapi akhirnya kepikiran nih idenya akhirnya membuat usaha di bidang Iya, perkayuan begitu. betul. Sempat minder nggak sih waktu itu Bu Santi untuk awal terjun di bidang perkayuan? Kan pekerjaan Iya, woodworker ini kan biasa dikerjakan oleh laki-laki begitu Bu iya, Santi. betul. Minder sih enggak ya, karena saya orangnya termasuk apa ya, orang yang apa sih, lebih ke semau gue gitu. Mm-mm, mm-mm. Cuma memang awal-awal itu banyak bulian. Oh, Bu Santi pernah dibully. Ya, Aha. saya kan basic nggak ada basic sama sekali di Mm-mm, kayu. mm-mm, Lalu saya coba lihat-lihat lah di internet segala macam kan caranya bikin segala macam. Lalu ada teman yang bilang masuk ke komunitas, masuk ke grup gitu kan. mm-mm, Nah di situ masuk dan semua laki-laki gitu kan. mm-mm. Bu Perempuan Santi, masuk ke sarang penyamun. Bu Santi yang hanya cewek aja di situ. Iya. Nah baru motong aja udah sensasi ini perempuan bohong segala macam gitu kan. Ya dari situ sih. Heeh, Tapi sempat down tapi mm-mm, mental diuji sih. Mental mm-mm. diuji. Mungkin ya udahlah saya suka ini, saya nggak ngerugiin orang, Mhm, saya usaha gitu kan cari nafkah, makanya jalan mhm, terus alhamdulillah sampai sekarang. mhm. Dari ini memang Bu Santi ini sudah menggeluti bidang perkayuan dari 2016 sampai dengan Iya, sekarang nih usahanya bertahan nih Bu Santi. iya. Waktu itu sempat dibully apa sih Bu Santi di tetangga-tetangganya atau memang dari teman-teman Bu Santi begitu sempat mencibir begitu? Ya dari lingkungan, dari online, Online jadi juga? lebih ke apa ya, karena kan di kita tuh apa, main kayu itu lebih ke pekerjaan laki-laki ya, Mhm, ininya, stigmanya. Padahal kan semua pekerjaan itu selama bisa dikerjakan nggak ada gendernya sih kalau menurut saya. mhm, mhm. Apalagi di dunia kreativitas nggak ada, oh ini kreativitas untuk perempuan, ini kreativitas untuk laki-laki gitu kan. Setuju. Saya juga bisa bisa menjahit, bisa menyulam gitu. Mhm.
Jadi lebih karena itu sih, karena aneh ya. Kalau di luar negeri kan tukang kayu tuh, woodworker tuh nggak lihat dia jenis kelaminnya apa gitu Heeh, kan. heeh. Mungkin karena aneh aja kultur di kita itu, karena berat ya main Mhm, kayu. Jadi mhm. mungkin perempuan tuh kayaknya aduh kasihan mungkin atau gimana gitu. Mhm, mhm. Mungkin unik kali ya di sini karena Iya, perempuan terjun di bidang perkayuan. Apa sih yang membuat Anda tertarik di bidang perkayuan, Bu Santi? pertama sih suka kayunya, Mhm, suka, renovasi rumah sendiri, mhm. suka nggak mau diem lah, kan namanya namanya tuh nama usahanya kan Nalakta Kai. Malatakai. Mhm. Nah, Nalakta Kai itu bahasa Sunda yang artinya nalakta itu pecicilan. Oh, jadi diambil nama Sunda ya, Bu Santi ya? Iya, Heeh, iya, kai itu kayu, jadi heeh. pecicilan sama kayu gitu. Dan Mhm, kebetulan di Kabupaten Tangerang itu banyak kayu limbah. Sama mhm, sih seperti Surabaya juga pasti banyak kayu limbah. Kalau mhm, kota-kota industri itu selalu ada kayu limbah. mhm, Nah, dari banyak inspirasi itu, ya udahlah saya bikin, ditambah juga bahan banyak, murah gitu kan. Sama biar ada kegiatan karena saya nganggur, akhirnya kan berjalan pelan-pelan, yang nggak punya basic sekarang udah bisa ngajarin orang untuk bikin bikin karya dari kayu gitu. dan ini kayu limbah, memanfaatkan kayu limbah dan Anda mendapatkannya di mana, Bu Santi? Biasanya tuh kayu limbah tuh kan keluar dari pabrik ya, bekas Mhm, packingan mesin segala macam dari mhm. luar negeri. Biasanya ada pengepulnya, Mmm, ada pengepul dipretelin, nah kita beli yang pretelan itu. oke, dapat dengan harga yang murah ya, Bu, ya, kemudian Iya, disulap menjadi sebuah betul. karya, begitu. Nah, Iya. karyanya ini berupa apa aja sih kalau boleh tahu, Bu Santi? Lebih ke furniture sih awalnya mah. Mhm, Awal pertama furniture, terus tapi mulai sekarang sih ke craft, saya mulai melirik craft ya. mhm. Kalau dulu kan karena nggak punya modal, jadi usahanya tuh custom. Kalau custom furniture itu kan Oh, customer yang modalin gitu. Kita oh, cuma by jual order jasa. ya? Iya, By order, by PO gitu ya, Bu iya, Santi ya? by order. Jadi customer yang modalin karena nggak punya Mhm, modal, udah pengangguran, nggak punya modal. heeh. Kemudian kalau sekarang gimana kondisinya, Bu Santi? Alhamdulillah sekarang custom tetap ada, by Mhm, order tetap ada. Malah pas COVID itu karena kita mainnya online ya, usahanya online, malah bergeser dari ke rumahan yang awalnya customer mhm, itu rumah tangga, geser ke kantor, ke mhm. instansi, kayak kayak gitu sih renovasi. Mhm. Kemarin pas dampak dari pandemi Covid-19 kena banget nggak sih, Bu, untuk kerasa di Hmm. usahanya Bu Santi? Ada, kena, 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 Heeh. sama kena, cuma ada hikmahnya, jadi malah Mhm. bergeser, customer-nya itu bergeser gitu loh. Mhm, mhm. Yang biasa kalau rumah tangga kan kadang cuma pesen kitchen set atau meja satu dua gitu kan, Mhm. tiba-tiba mungkin waktu itu kan rumah tangga kan ngapain sih gitu kan beli mebel, orang lagi covid begini mending beli beras gitu. Benar-benar beli kebutuhan aja Nah, gitu ya, Bu, ya? iya, tapi geser jadi ke kantor, Mhm. lalu ada yang persiapan bikin kafe gitu Mhm. kan, jadinya customnya lumayan lebih Mhm. banyak gitu, malah Mhm. Jadi kemarin bergeser customer aja. jadi kemarin pas pandemi Covid-19 itu, ada hikmahnya lebih banyak customer baru ya mungkin ya, Bu Iya, Santi ya? lebih ke, experience baru juga gitu. Experience baru. Iya, Kemudian ini dari awal memang tidak ada pengalaman untuk menghasilkan sebuah mhm, karya dari perkayuan ini, lihatnya di mana nih, Bu, untuk ide-ide inspirasinya untuk iya, pembuatan, contoh-contoh hasil karyanya mhm. Bu Santi ini? Saya, viewer itu otodidak. Jadi, Mhm, cuma lihat gambar, kadang apa ya, cuma lihat gambar lalu saya mikir aja ini gimana bikinnya ya, pokoknya caranya gimana biar sama gitu. mhm, Meskipun mhm, mhm, alat waktu itu awal-awal, bener-bener apa ya, bener-bener minim, mhm, gergaji tangan biasa punya almarhum bapak saya, aha, ngamplas juga cuma pakai tangan aja gitu, sebisa-bisalah. heeh. Sekarang juga kalau lihat karya yang dulu tuh kayaknya aduh jelek banget ya ternyata. Dibandingkan yang sekarang ya, Bu, ya? Nah, jadi malu gitu kan, malu sendiri. Tapi ada yang mau beli. Oke. Nah, karya pertama waktu dulu itu memang dipasarkan di mana? Atau di depan rumah atau bagaimana, Bu Santi? Saya dari awal online di Facebook.
Oh, online di Facebook ya, memanfaatkan Facebook ya Bu ya. Waktu itu apa karya Iya. pertama yang Ibu buat? Waktu itu side table gitulah, kayak Mm-mm, buat di pinggir sofa, mm-mm, buat tempat simpan koran atau majalah, kayak gitu aja. mhm. Dan waktu itu langsung pas di-upload di Facebook, kemudian ada yang tertarik juga begitu ya Bu Iya, ya? ada yang tertarik. Kalau awal-awal sih Heeh. bikin tuh kayak barter dulu tuh, karena saya Mmm, pengen banget main kayu, cuma nggak punya duit, pengangguran ya, sama mhm. saya pinjam duit sama temen, kata saya, Mhm, pinjam uang dong 300.000 buat apa? Buat beli kayu, ntar saya bikinin meja gitu. Kalau memang suka ambil, terbayar gitu kan, mhm. dibayar. Tapi kalau nggak suka ya udah saya pinjam uangnya. Jadi dari situ modalnya, Oke. dari minjem itu. Oke, ini temannya berjasa sekali itu gitu ya, untuk meminjamkan Ya, 300.000 ya sampai sekarang. Tapi sudah dibalikan kan Ibu ya? Sudah balik ya modal bisa kasih tentunya bonus. begitu ya. Oke. Nah, ini kan kabarnya kan Ibu memasarkan produknya juga sampai ke luar negeri, bahkan sampai ke Alaska ya Bu ya, bener ya? Iya, Oke. Nah, di mana aja nih Bu untuk luar negerinya selain Alaska nih Bu? waktu itu sih lebih ke apa ya, masih personal ya. Dari orang luar tuh personal, Mhm, kenal di Facebook atau kenal di sosial media atau di grup mhm, kayu. mhm, Mereka pesan. Waktu itu ke Alaska, ada Jerman, ada Itali, mhm. mana lagi ya waktu itu. Itu sih masih personal sih. Sampai sampai mereka pada datang ke workshop saya. Oh, waktu itu pas ada workshop mereka datang. Ini yang pelanggannya Bu Santi biasanya itu Ya, ya? ya. Oke. Mereka sih awalnya karena oh bisa ya orang Asia Muslim pakai kerudung main kayu. Mhm, mhm. Karena mungkin kiblat mereka kan melihat Muslim itu Afghanistan gitu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Dari situ sih awalnya. Heeh. Ternyata bisa ya, saya bolehlah katanya ke sana. Datang ke workshop akhirnya Mmm. berbondong-bondong. Tahu workshop-nya mungkin dari Facebook, di-upload begitu, hari ini ada ke agenda workshop gitu? Atau tahu Enggak sih, jadwalnya? jadi Heeh. cuma kunjungan personal aja. Mmm, Mereka kunjungan personal, saya pengen main katanya ke sana. mhm. Oke silahkan gitu. Banyak sih yang nanti bulan bulan pertengahan bulan ini dari Georgia dia mau datang. Oh, dari Georgia. Ini baru ya, Bu, Iya, ya? Untuk pelanggan yang iya. baru ya? Nanti pertengahan dia mau datang. Oke. Tapi biasanya kalau orang luar negeri nih, kalau mau pesan karya dari Bu Santi, ini biasanya mereka pesan apa nih, Bu? Karya yang apa nih, Bu? Biasanya sih lebih ke craft ya, kayak misalnya kotak tisu yang kecil-kecil, tapi Mhm, mereka tuh maunya kayu asli Indonesia. mhm, Kayak jati, mhm. kayak terem besi, kayak kayak gitu sih. Mhm, mhm. Dan dapatnya juga dari pengepul ya, Bu, ya? Tetap dari hasil kayu limbah itu tadi ya, Bu, Iya, ya? iya banyak kok yang limbah kayu-kayu keras gitu. Oke. Kemudian Ibu mengirimkan ke sana atau memang orangnya yang ngambil dari sini atau bagaimana, Bu? Ada yang ngambil ke sini langsung, sekalian Mhm, dia berkunjung, ada yang memang saya kirim gitu kan melalui cari-cari informasi lah melalui teman kan gitu. mhm. Dan hasilnya bagaimana? Mereka puas dengan karya Bu Mereka Santi? suka, mereka suka dan memang apresiasi kalau orang-orang sana kan wah banget ya, Heeh. dalam arti apalagi kadang melihat siapa nih yang bikinnya gitu. Kayak gitu. Penasaran ya, Bu, ya? Oh, ternyata seorang wanita gitu. Iya. Oke, tapi, dari mereka sendiri, adakah mungkin kepengen order lagi begitu kan? Mereka kan sudah tahu nih contoh bentuk, hasil karya dari Bu Santi. Kepikiran nggak sih untuk mereka pengen order lagi deh next untuk kedepannya mungkin buat Iya, kantor ataupun mungkin buat kebutuhan rumah iya. seperti itu, Bu? Ada sih planning-planning, karena saya punya produk baru yang craft Mhm, itu, sekarang saya coba bikin anyaman dari kayu. mhm, Biasanya kan anyaman itu kan dari bambu sama dari rotan. Nah, kemarin itu saya berpikir kenapa sih kayu nggak bisa dianyam gitu kan. mhm, mhm. Saya coba anyam, ternyata bisa, saya buat hiasan, dan tertarik, ada orang Turki yang tertarik, bolehlah nanti saya order gitu kan banyak, dia sih buat jual lagi katanya sih. Heeh, heeh. Anyamannya dibuat Karena apa nih, Bu? kayak Heeh. ya, Anyamannya dibuat apa? Bentuk apa? lampion kayak lampion Oh, gitu nanti lampion. dikasih lampu kayak gitu. Oke, mungkin di sana mungkin nggak ada kali ya, karya kayak gitu ya. Mungkin di sini dapatnya ya karena Iya, kayunya begitu, iya unik. betul. Oke, untuk waktu pengerjaannya ini berapa lama Bu Santi? Kalau custom itu biasanya saya kalau misalnya kafe ya Mhm, satu atau dua lantai
Itu sekitar 1 bulan. 1 bulan. Untuk hasil satu Iya. karya ya, Bu? Itu untuk renovasi. Renovasi. Satu ruko, dua lantai lah. Heeh. Kalau untuk satu karya sih kayak meja gitu Mhm. bisa 4 hari atau 3 hari. Oh, hitungannya harian ya? Karya. Oke. Anda dibantu dengan Kan lebih siapa? kan lebih cepat selesai, lebih cepat dapat duitnya juga. Iya juga sih, Bu ya. Lebih cepat dikirimkan juga ya ke klien Iya. ya. Heeh. Anda Iya, mengerjakannya betul. sendiri atau memang ada karyawan begitu yang membantu? Dulu saya dari tahun 2016 sampai berapa ya? Sampai sebelum Covid itu saya masih sendiri. Kadang ada sih yang bantuin. Mhm, Saya masih mengerjakan sendiri. mhm, Tapi sekarang kan sudah mulai saya pegang proyek yang renovasi-renovasi gitu butuh orang dan mhm, alhamdulillah ada tim, ada yang pegang welding, ada yang pegang kayu, ada yang pegang HPL-an, ada yang macam-macam lah. Sampai bahasanya kita renovasi satu rumah juga siap gitu. Nah, tapi sekarang saya mulai bergeser ke saya bikin mock-up atau misalnya sampel-sampel untuk produk ready karena kan tidak cukup di custom aja gitu. Saya juga pengen ada usaha yang orang juga bisa beli craft yang sudah jadi, nggak perlu nunggu gitu. mhm. Jadi lebih ke situ sih. Alhamdulillah sudah ada karyawan lah. Oke. Total karyawan saat ini berapa, Bu? Sekitar ada 3 lah. Ada 3 laki semua ya, Bu ya, yang Ya, membantu ya. ya? Kadang juga saya kerjasama dengan workshop-workshop yang lain, Mhm, karena kan kita ada di komunitas mhm. hobi kayu, dan itu tuh di tiap daerah ada. Oh, Se-Indonesia ada misalnya hobi kayu Surabaya, mhm, ada Jawa Timur, lalu Tangerang juga ada. Nah kita kan kenal nih di komunitas. Ada yang punya skill tapi workshopnya sepi, nggak ada orderan. Kadang mhm, kita share gitu. mhm. Kayak Saling gitu membantu sih. ya di sini ya, Bu ya? Iya betul. Terus Baik, oke. Nah, tapi kalau untuk ide-ide karyanya itu misalkan dari custom nih yang pengennya kayak begini begitu. Kemudian ini untuk yang merancang untuk apa ya, untuk pembuatan kayunya sendiri ini dari ibunya sendiri ataukah memang ini customer pengennya seperti ini untuk modelnya begitu. Lalu ya. ibu langsung menyerahkan begitu aja ke karyawannya atau bagaimana? Kadang dari customer sih udah ada desain. Mereka Mhm, paling suka dapat gambar mungkin dari Google. mhm, Saya mau kayak gini dong, tapi pengen dirubah looknya atau mau dikasih apa gitu. Itu mhm, kadang kita realisasikan gitu. Atau mhm, misalnya saya pengen bikin misalnya kitchen set, tapi desainnya terserah teteh deh. Saya bikinkan, didesainkan gitu. Lebih mhm. fleksibel sih kalau custom. Kita mengikuti apa keinginan customer gitu. Oke, lebih fleksibel ya kalau untuk Iya, custom-nya. Nah, untuk, model-modelnya nih Bu, ini bisa dilihatnya di Nalatakai ya Bu ya? iya, Untuk Instagram. model-modelnya di Instagram aja ya Bu? Iya, Oke, kalau di Facebook? Instagram aja. Facebook juga ada Facebook di juga ada ya? Nalatakai Woodworking fanpage. Mmm, Di kalau YouTube sih lebih ke sharing ilmu aja itu mah, mhm, tutorial. tutorial. Baik, Bu Santi, nanti kita akan lanjut ya untuk ngobrol-ngobrolnya Siap, siap. terkait dengan pengalaman Ibu Santi atau Ibu Sesa Susanti. Beliau ini adalah selaku female woodworker sahabat Sonora. Anda yang ingin bertanya soal perkayuan sahabat Sonora ataupun hal lain sahabat Sonora, silakan Anda tanyakan aja nomor WhatsApp-nya di 0811 304 9800 dan telepon di 7327102, dan Anda juga bisa bergabung melalui Facebook di 98,0 Sonora Surabaya. Kita tunggu sahabat Sonora partisipasinya sampai menjelang jam 10 pagi nanti. Tetap di Woman Talk. Woman Talk. This is all about woman. Just on Sonora Surabaya. Sekarang Radio Sonora Surabaya sudah bisa didengarkan di portal Radio Garden. Suara lebih jernih dan bisa diakses dimanapun juga. Caranya gampang, tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Langsung deh, Anda bisa menikmati program-program acara seru di Radio Sonora Surabaya dimanapun dan kapanpun Anda mau. Still on 98.0 Sonora FM News, Traffic and Music. Hai, back again with me Adi di sini dan udah satu malam aja. Yeay, di Udah program waktunya favorit Januari kamu di mana lagi Sonora kalau dari bukan jam di Asia Asik Asia Musik.
Sekali lagi, caranya gampang. Tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Dengerin Radio Sonora kini ada di genggaman Anda. Mau kemana nih pagi-pagi gini? Jogging dong. Yuk, ikut. Ogah, males keringetan. Ya elah, keringetan itu sehat kali. Bisa membuang racun dari dalam tubuh. Terus kalau dehidrasi gimana? Gak bakal dehidrasi lah. Nih, gue selalu bawa Cheers Alkaline Powered kalau pas jogging. Cheers Alkaline Powered gak cuma air mineral biasa. Kandungan alkaline dengan pH up to 8,5 membantu tubuh terhidrasi maksimal. Jadi badan segar sepanjang hari dan gak bakal dehidrasi. Dengan Cheers Alkaline Powered, gue berani berkeringat. Wah, mau dong. Buat gue ya. Enak aja, beli sendiri dong. Di toko sebelah juga jual. Udah gue jogging dulu ya. Keburu siang nih. Tunggu dulu dong. Gue ikut. Cheers Alkaline Power. Air minum dengan pH up to 8,5 membantu menyeimbangkan pH tubuh sehingga badan tetap bugar dan tidak mudah sakit. Cheers Alkaline Power bisa didapat di Hypermart, Giant, Ranchmart, Lotte Mart, dan toko-toko di sekitar kamu. Cheers so fresh so good. Cheers Alkaline Power, berani berkeringat. Hola. Ciao. Konnichiwa. Xin chào. Salam. Aloha. Guten Tag. 你好. Namaste. Oi. Annyeong. Halo. Dimanapun Anda berada di belahan dunia ini, kalau lagi kangen Surabaya, gampang aja. Dengerin sonorasurabaya.com. Masih Anda dengarkan Woman Talk hanya di Sonora Surabaya. Oke sahabat Sonora, terima kasih Anda masih menyimak program Women Talk dan kita masih menghadirkan kisah inspirasi bersama dengan Ibu Sesa Susanti, female woodworker sahabat Sonora sampai jam 11 siang nanti. Dan Anda yang mau bergabung silakan sampaikan aja ke WhatsApp 0811 304 9800 dan 7327102 dan Anda juga bisa mengakses melalui Facebook di 98,0 Sonora Surabaya. Nah Bu Sesa Susanti, untuk pagi hari ini kita masih ngobrol-ngobrol nih terkait dengan bidang perkayuan dan Ibu Santi tadi juga sudah mengatakan nih sahabat Sonora karena kalau kliennya beliau ini adalah tidak hanya di Indonesia saja tapi juga bahkan di luar negeri. Nah kalau untuk klien di luar negeri ini biasanya untuk pembeliannya bisa sampai skala kecil atau skala besar sih Bu Santi biasanya? Masih skala kecil sih. Masih skala kecil ya mereka ngambilnya Iya. Ibu Santi ya. Oke. Iya. Nah kalau pembeli dari Indonesia sendiri ini biasanya dari mana aja Bu untuk kalangannya Bu? Dari berbagai daerah sih. Kalau untuk custom ya ada yang dari luar Jawa juga ada, yang sekitaran juga ada, macam-macam karena kita online ya. Kalau online kan kayaknya udah kemana-mana gitu loh, yang kadang justru yang dekat malah dapat jauh, yang jauh malah yang jadinya online sih jadi di mana-mana aja, kadang ke Bekasi, kadang ke bahkan dulu sempat loh kirim kayu, ada yang pengen kayu limbah itu ke Palopo, ke Sulawesi, ke Kalimantan gitu. Paling jauh ke Sulawesi Bu? Sulawesi itu waktu itu kirim kayu sih, karena di sana kan jarang ya kayu limbah. Karena ini kan seratnya bagus, jenis kayu pinus. Kalau di sana mungkin banyaknya kayu keras, makanya mereka mungkin pengen kayu limbah juga, pengen kayu pinus yang sama biasa saya gunakan gitu. Oke, nah tentunya ini kisarannya sampai berapa sih Bu untuk harganya Bu, kalau boleh tahu? Untuk harga per item? Mulai dari berapa begitu startnya, sampai berapa begitu paling tertinggi, paling mahal begitu Bu kisarannya? Misalnya kalau dari barang yang produk ready itu saya jual ada yang dari 50.000. 50.000 ya? Oh. Iya, sampai ke
Kalau ke renovasi itu ya, Mm-mm. proyekan renovasi bisa sampai 300 atau 500 juta juga pernah. 500 juta? Iya, Wow, itu untuk per oke. project ada renovasi waktu itu. Heeh. Sudah ada yang ngambil Bu di harga segitu Bu? Alhamdulillah sudah dapat. Sudah dapat, alhamdulillah syukur. Nah Bu, ini kan berhubungan tentang pembuatan karya kayu begitu ya. Iya, Ini pasti hmm, mampu melewati hal-hal yang terbilang bahaya iya, seperti motong kayu, iya, kemudian menggunakan mesin potong, pembubutan dan iya. hal-hal bahaya lainnya. Ini memang sebelumnya ini bagaimana Bu? Ibu menanganinya sendiri awalnya begitu ataukah memang eh, ada yang membantu begitu? Mungkin di luar karyawan, sebelum ada karyawan mungkin siapa begitu yang membantu? Mungkin ada saudara begitu yang membantu Bu? Nggak ada, saya sendiri Ibu ada. sendiri waktu itu memang yang terjun Sendiri, langsung karena ya? dari keluarga kan juga ada ini ya, ada penolakan dalam arti keluarga juga Hmm, nggak suka, bukan nggak suka ya, nggak mengizinkan saya untuk berprofesi jadi tukang kayu karena mm-mm, kan ya kuliah sarjana gitu kan pasti bahasanya ngapain sih kotor-kotoran gitu. mm-mm, Jadi ditambah juga nggak ada keturunan dari orang tua atau dari kakek di kayu, nggak ada sama sekali. mm-mm, mm-mm. Tidak ada Ya support jadi waktu itu dari keluarga sampai nggak bahkan ada, seperti itu nggak ya ada. Bu ya? Nih, ya Aha. jangankan yang bantu ya support aja nggak ada. Wow, luar biasa sekali. Apa yang membuat Anda bertahan? Padahal di luar sana juga banyak bully, kemudian keluarga Ya, pun, keluarga terdekat juga tidak menyupport ya. untuk hal itu Bu. Simpel sih karena suka gitu. Suka ya, karena memang suka dengan Ya, karena perkayuan ya udah Bu ya? cinta gitu kan. Jadi Mm-mm. sekarang passion yang dijadikan usaha gitu. Passion yang dijadikan usaha. Wah, ini menarik nih karena tidak semua orang mendapatkan keberuntungan yang seperti ini ya, Bu ya. Iya, betul. Oke. Bu, mungkin apa nih tantangan dan juga suka dukanya menjalankan bisnis tentang perkayuan, Bu Santi? Mmm, apa ya, sekarang tuh masih ada orang yang masih underestimate atau ada stigma yang jelek lah Mm-mm. tentang perempuan kalau main kayu tuh ini segala macam bahkan menyerang ke personal gitu kan. Hmm. Jadi dukanya ya itulah lebih ke menghadapi orang-orang yang memang tidak tidak terbuka ya mindsetnya tentang pekerjaan tuh sebenarnya nggak ada gender gitu. Mm-mm. Sekarang dan alhamdulillah sekarang tuh sudah mulai banyak perempuan-perempuan main kayu juga. Oke. Pada waktu Tuh zamannya Bu Santi masih belum ada ya, Bu ya? masih ada, Ada tapi juga. kayaknya kurang tahu ya kalau untuk main kayu Mm-mm. perempuan kalau main kayu mungkin banyak ya di Mm-mm. Jepara. Mm-mm. Di Jepara karena mungkin di sana tempat kerajinan. Tapi kalau yang usaha sendiri, belajar sendiri, lalu alhamdulillah sudah punya usaha lumayan gitu kan dan punya anak buah yang bahasanya dari nol gitu kan. Ya mungkin barulah saya juga agak kurang tahu juga ya kalau saya bilang saya perempuan pertama tuh aduh bahaya nanti ada yang Heeh. komplain Oke, baik. gitu. Suka dukanya Tapi yang itu pasti ya. saya udah mulai seneng lah dalam Mm-mm. arti saya bisa inspirasi perempuan lain. Ada yang bilang juga, duh saya sebenarnya tuh suka main kayu, cuma saya nggak ada temennya gitu. Cari Iya temen ya, takut padahal Bu takut dibully Santi sendirian. sendiri ya Bu ya. Oke, baik. Nah, kalau tantangannya apa nih Bu? Lebih ke ini aja sih. Sebenarnya sih tantangan banyak ya karena Mm-mm. dalam arti ini dunia baru bagi saya yang kalau misalnya orang tua saya tukang kayu bukan dunia baru artinya kan. Mm-mm. Tantangannya ya saya harus terus belajar gitu. Mm-mm. Mm-mm. Terus belajar misalnya oh bikin apa nih, saya harus bikin apa, saya harus belajar dulu, saya harus belajar hal lain, bagaimana cara finishing segala macem. Itu tuh Mm-mm. pernah ada yang order ini bisa bikin ini nggak? Saya bohong, bisa saya bilang. Mm-mm. Padahal malamnya tuh saya kebingungan ini gimana bikinnya. Pokoknya terima dulu ya Bu ya. Terima aja dulu. Terus gimana Nekat waktu sih itu Bu? modalnya. Terus gimana waktu itu? Ibu menyelesaikan sendiri sambil tanya-tanya begitu? Menyelesaikan sendiri. Saya sih orangnya kurang ini ya. Bertanya tuh agak kurang sih lebih banyak nyari di online. Oh, Sekarang nyari di apa-apa tuh ilmu online. banyak lah ya. Heeh, Kita cari heeh. di internet gitu asal mau Heeh. cari.
sama asal mau nyoba gitu. Mhm. Jangan takut gagal, ya pasti kalau namanya kita nggak ada basic, nggak ada ilmu, terus kita nyoba tuh kemungkinan besar gagalnya ada gitu. Tapi alhamdulillah sih aman-aman aja gitu. Meskipun banyak gagal, ya ulang lagi. Intinya sih nggak usah takut, nggak usah ragu. Kalau memang suka sih, saya berpikir ya udah jalanin aja. Kemudian untuk tingkat kesulitannya apa nih Bu yang Ibu rasakan untuk menjalankan bisnis kayu nih Bu? Lebih ke kesempatan ya, kesempatan karena di dunia ini tuh saya sudah mulai masuk ke proyek yang lumayan besar dan lebih ke ya balik lagi ke underestimate ini perempuan ngapain ini di sini gitu kan. Misalnya saya lagi ada di posisi lagi ada di tempat proyekan renovasi. Orang pertama lihat tuh bukan berpikir oh ini yang pegang proyeknya, enggak. Tapi berpikirnya ini istrinya tukang ya, ngapain sih ngikut-ngikut gitu. Oke, baik. Jadi itu balik lagi ke gender gitu. Oke, orang Jadi, melihatnya ke makanya gender ya. Saya pernah bilang perempuan yang bekerja di bidang yang biasa dilakukan laki-laki itu kerja kerasnya 2 kali. Kenapa kerja kerasnya 2 kali? Karena pertama bukan hanya mikirin bagaimana cara dagang, cara bikin karya gitu. Tapi bagaimana cara meyakinkan orang lain untuk percaya, entah customer ataupun misalnya ini benar bisa nggak gitu. Pasti kan itu. Terus cara bikin percaya orang-orang kalau oh iya bisa dia tanggung jawab dengan usaha itu atau melakukan istilahnya orderan dari customer itu bisa dikerjain. Jadi double gitu kerjanya tuh. Meyakinkan pelanggan begitu. Kalau memang benar-benar bisa menghasilkan sebuah karya yang mereka inginkan kayak gitu ya Bu ya untuk meyakinkannya. Kemudian ketika hasil karyanya udah keluar mereka oh ternyata bisa juga Ibu ini. Oke juga ya Bu ya dan mereka mungkin order lagi nih. Terus pembuktian gitu. Karena kalau cuma opini-opini kan ya udahlah kita buktiin aja setelah ada bukti kan oh ternyata bisa. Tapi masih ada juga sih yang memang meragukan itu mungkin ya. Yang ngerjain gitu. Mungkin masih ada orang yang meragukannya juga ya Bu ya di situ tapi ya. Udahlah kita nggak merugikan orang lain kok istilahnya gitu kan. Oke, yang penting adalah customer puas begitu dengan betul. Dengan hasil karyanya juga. Nah, di tengah kesibukan Bu Santi sendiri yang sibuk dengan bidang usaha perkayuan ini, bagaimana membagi waktunya antara pekerjaan dan juga keluarga Anda nih Bu Santi? Saya tinggal sendiri Mbak. Oh, tinggal sendiri. Ya. Anak mungkin sama suami Bu Santi? Masih belum ada? Punya suami. Oke, baik. Jadi bisa ya untuk memanage waktunya Ibu Santi ya antara pekerjaan dan juga istirahat begitu di rumah Ibu malah Santi. Lebih banyak tuh kayu. Lebih Kadang banyak kehidupan pribadi dibandingkan dengan kehidupan saya di pekerjaan tuh justru lebih banyak di pekerjaan. Waduh, ini Wonder Woman sekali nih sahabat. Karena udah passion banget ya gitu. Kadang sehari meskipun saya ada pekerja, tapi karena udah fashion, saya tetap pengen berkarya gitu di workshop potong kayu, bikin apa, padahal bukan orderan. Jadi kan karena passion, jadi ya udahlah gitu kan orderan tetap dikerjakan oleh tim saya, tapi saya juga tetap main kayu. Nah makanya kemarin hasilnya kan ini nih. Oke, tapi setiap hari memang dikerjakan ya Bu ya untuk karya yang untuk di display ya Bu ya? Iya. Setiap hari untuk menghasilkan karya. Nah, mungkin apa nih Bu yang menjadi produk yang unik begitu dibandingkan dengan persaingan usaha di bidang lain nih Bu, dan di perkayuan juga yang sama begitu yang dikerjakan oleh orang lain. Mungkin apa yang menarik begitu dari yang hasil karya Ibu lakukan, ciptakan juga? Kalau saya sih sekarang masih berusaha buat memperkenalkan produk saya yang baru yaitu anyaman kayunya. Jadi uniknya tuh kan dia dari kayu dan dari kayu limbah gitu. Jadi nggak pakai kayu yang baru gitu kan. Jadi kayu limbah tapi di look awalnya itu orang mungkin akan lihat kok biasa aja ya ini kayu limbah, paling orang juga nemu akan dibakar gitu kan. Cuma pas sudah diproses itu tuh berbeda sekali dengan sebelumnya gitu.
Mhm. Dan itu yang menjadi hal yang unik. Yang paling banyak dicari oleh para customer ini yang karya yang seperti apa nih, Bu? Yang pasti yang unik ya, yang Mhm. jarang orang-orang mereka temui gitu kan, Mhm. yang unik juga. Tapi kalau untuk orderan sih lebih banyak masih ke furniture. Masih ke furniture. Iya, Oke. karena menangnya kan di custom, dalam arti, Mhm. uniknya atau, nilai lebihnya tuh di custom. Kalau beli Mhm. ke toko kan kadang suka terlalu besar, kadang terlalu kecil gitu. Kalau custom kan Mhm. kita datang ke rumah customer, kita ukur, jadi Mhm. disesuaikan dengan luas ruangannya gitu. Itu yang menjadi nilai lebih Oh. dari sebuah custom itu. Jadi Bu Santi juga datang ya ke rumah klien juga ya, Iya, Bu, ya? iya, Oke, tapi datang itu ke yang masih rumah. satu kota ya, Bu Santi ya? Iya, Mhm. Nah, ini yang agak repot ya kalau misalkan di luar kota nih iya, ya. betul. Sempat ada Kadang orderan kalau begitu, Bu? kalau luar juga bisa sih, Bisa ya? untuk luar kota Mhm. bisa, tapi lebih ke produk yang memang nggak perlu ukuran yang terlalu ribet ya, Mhm kayak mhm gitu. mhm. Bisa, Oke. masih bisa. Masih bisa untuk produk yang tidak terlalu ribet, yang mungkin Iya, simple begitu ya, atau iya yang sederhana simpel. yang bentuknya. Umum lah, ukuran umum. Umum, tapi kalau untuk di dalam kota ya boleh lah ya Ya, didatangi juga begitu. Nah, untuk iya, menghadapi persaingan bisnis usaha nih apa nih? Kan bisnis yang tempat lainnya juga pasti juga nggak kalah menarik juga dengan produknya. iya, Mungkin apa nih Bu yang bisa membuat produk Ibu itu bertahan begitu untuk menghadapi persaingan bisnis usaha iya, di sekitar Anda begitu Bu iya. Santi? Apa ya, selain hasil karya, Mhm, kualitas juga nggak bisa membohongi lah, dalam arti malah sekarang berbalik. mhm, Mungkin karena lihat, wah ini nih yang bikinnya perempuan gitu. mhm, Jadi saya nggak akan bohong gitu. Mungkin awal mhm. saya dibully karena saya perempuan main kayu, tapi sekarang terbalik, malah ada yang, "Oh saya pengen dong karyanya tuh dari bikin kayak gini, tapi si teteh yang bikin." Karena, Heeh. lihat sosoknya seperti itu. Justru yang awalnya dibully tuh malah bisa dijual gitu, kekurangan yang bisa dijual. Oke, dan mendapatkan nilai juga ya dari Iya masyarakat yang belinya betul, juga. personal branding-nya ada lah gitu. Aha. Ada support-kah dari pemerintah, Bu Santi? Dulu pernah ada dapat, awal-awal sih saya dapat waktu itu, alat ya, bantuan alat, Mhm. alhamdulillah banget. Sampai Oke. sekarang masih ada alatnya, waktu itu sebelum punya workshop sih. Mhm mhm. Nah, alhamdulillah bantuannya itu aja sih, paling alat aja. Oke, bantunya itu aja ya, Bu, ya? Oke, dan itu acara apa, Bu? Mungkin acara bisnis juga, UMKM atau bagaimana? UMKM waktu itu. Oh, UMKM ya, dan Ibu juga ikut terlibat di sana ya, Bu, ya? Iya, Akhirnya dapat juga betul. begitu. Oke. Nah, Bu Santi, ini saya lebih ke pertanyaan yang pas banget karena memang acaranya Women Talk. Kita juga Iya, ngobrol sosok wanita yang sukses. Bu Santi ini juga iya. wanita yang sukses di bidang perkayuan. Kalau menurut Bu Santi sendiri, wanita yang sukses itu yang seperti apa sih, Bu Santi? Mmm, yang bisa menikmati kehidupannya sih kalau menurut saya. Yang bisa menikmati kehidupan. Oke. Ya, menikmati apa yang dia lakukan, Mhm. apa yang dia suka, tanpa perlu Mhm. memikirkan, "Duh, apa kata orang, ini gimana?" Itu kan nggak happy ya, dalam Heeh. arti nggak sukses untuk dirinya sendiri gitu Mhm loh. mhm Karena mhm. sukses itu menurut saya kan bukan masalah dia punya apa dari segi Mhm. harta ataupun jabatan atau segala macam, lebih ke diri sendiri gitu. Mhm Udah mhm. happy belum dengan apa yang dilakukan? Kalau udah happy kan kadang nggak perlu ngedenger omongan orang yang miring Mhm. tentang tentang dirinya sendiri gitu. Itu sih menurut saya sukses tuh di situ. Oke, menurut Ibu sukses seperti itu. Nah, Iya, ini sekali lagi ya, terkadang seorang perempuan ataupun wanita ini iya. meng-underestimate kemampuannya sendiri. Pendapat Anda seperti apa untuk hal ini, Bu Santi? Kalau itu sih kadang balik sih ya ke diri sendiri, dan biasanya sih karena masa lalu mungkin punya masalah atau segala macam gitu Mhm. kan, lebih ke ya jangan underestimate diri sendiri aja gitu. Mhm. Mmm, biarin aja orang yang underestimate kita. Karena karena kadang gini, ada orang yang dibully, Heeh. itu biasanya malah down. Tapi Heeh. justru orang yang kena bulian atau di underestimate orang itu, justru itu tuh dijadikan bahan bakar. Mmm.
kita jadikan bahan bakar buat wah ya udah saya tunjukin nih saya bisa. Setelah terbukti itu paling oh iya ya bagus ya oh iya segala macam. Karena sekarang tuh udah zaman harus pembuktian gitu. Baru orang akan oh dia sekarang begini ya segala macam gitu. Mungkin dari mereka yang awalnya membuli malah terinspirasi sama kerja keras kita, sama keinginan kita yang keras tetap di jalur yang kita suka gitu. Oke, untuk itu ya, untuk seorang perempuan yang terkadang meng-underestimate kemampuannya sendiri. Lalu bagaimana pendapat Anda nih Bu Santi mengenai kepemimpinan perempuan Bu Santi? Bisa jadi kepemimpinan, pengalaman saya ya, apa yang saya bicarakan itu rata-rata pengalaman. Agak sulit sih ya kalau di kita tuh kadang saya sebagai leader dalam arti punya tim, saya dikasih tanggung jawab sama customer saya, dipercaya buat mengerjakan orderannya, itu kadang susah diatur. Jadi tim saya tuh laki-laki semua gitu. Kadang kita tuh tegas, kadang kita tegas, kita sama seperti laki-laki, antara laki-laki ke laki-laki. Tapi kalau perempuan ke laki-laki itu kadang beda, stigma lagi. Jadi bukan tegas, terlihat seperti cerewet gitu segala macam gitu. Padahal kan sama beda, feel-nya juga beda. Lebih ke mudah untuk baper gitu. Kalau perempuan yang jadi leader tuh kalau udah tegas, ngomong tegas segala macam itu biasanya dibawa ke hati. Karena mungkin ya itu perbedaan gender itu. Oke. Yang dibawa ke hatinya orang-orang yang yang dibawa ke hatinya ini dari ibunya sendiri atau memang dari para karyawannya yang laki itu kah? Dari para karyawan, dari para tim. Karena saya kan sering banget bongkar pasang tim nih ya. Keluar, ada yang masuk lagi, ada yang keluar gitu kan. Karena saya nggak bisa dong, meskipun saya perempuan, ada lemah lembutnya, tapi kalau sudah urusan tanggung jawab kepercayaan customer, saya harus tegas meskipun tim saya laki-laki gitu. Kadang saya terlalu ini juga sih, terlalu tegas mungkin jadi perempuan. Apa nih Bu, biasanya kendalanya mungkin dari tim laki-laki nih Bu, sampai mereka jadi keluar masuk kayak gitu Bu. Mungkin dari pekerjaannya yang mungkin masih belum sempurna, tidak tepat waktu, nggak on time begitu, atau bagaimana Bu? Kalau masalah tidak sempurna, saya juga pernah berproses tidak sempurna ya, itu masih bisa dipelajari gitu. Cuma banyaknya sih lebih ke attitude ya. Attitude ya? Attitude rata-rata. Jadi seenaknya gitu, tenang aja mah dia mah, atau nggak akan marah kayak gimana perempuan gitu. Ini kita jadi kayak ngobrolin ini ya. Kemudian untuk cari karyawan laki-laki begitu susah kah Bu? Apakah memang dapat referensi begitu dari teman sekitar, mungkin bisa direkrut kayak gitu Bu? Alhamdulillah sih banyak yang pengen kerja di saya, bahkan di online juga, di Facebook teh ikut kerja. Tapi memang saya yang selektif. Saya orangnya yang selektif karena saya kan tinggal sendiri, perempuan di rumah, lalu workshop kan di samping rumah. Saya juga harus hati-hati lah ya, dalam arti tidak mudah menerima orang yang hanya kenal di online untuk bekerja di tempat saya gitu. Lebih ke lebih selektif aja gitu. Lebih selektif aja. Nyari kerja gitu. Jadi tempatnya untuk proses pembuatan karyanya di sebelah rumah ya Bu ya? Iya, di sebelah rumah. Karena memang cita-cita saya pengen kerja tuh di rumah gitu. Bahkan untuk customer yang mau lihat barangnya langsung juga di sebelah rumah itu, on display-nya di situ juga, atau ada toko lain? Ada galeri. Ada galeri juga. Masih satu kota ya dengan Bu Santi ya di Tangerang? Iya. Oh, seperti itu. Nah, Bu Santi, kepikiran nggak sih buka usaha lain selain usaha kayu Bu Santi? Mungkin ada tambahan lagi usaha lain mungkin yang pengen dirintis juga mungkin next ke depannya begitu. Kepikiran nggak Bu Santi? Lagi proses, tapi yang pegang sih bukan saya langsung, lebih ke ponakan gitu, ngajarin gimana dagang atau gimana nih nyari peluang usaha seperti itu. Karena saya juga kan masih belajar lah di kayu.
nge-mix and match kayu tuh bisa di-mix sama apa gitu segala macam. Jadi memang kayak punya dunianya sendiri gitu. Jadi dengan kayu saya ya udah kayak lupa aja sama dunia luar. Bisa sampai seharian ya Bu ya ke tempat ini ya, proses pembuatan karyanya ya Bu ya. Iya. Kadang nggak ngapa-ngapain juga kalau lagi bengong ya duduk aja di workshop. Oh, duduk aja di waktu. Tapi kan sama karyawan juga ya Bu ya. Kadang-kadang sama Kadang-kadang karyawan, sama kadang sendirian gitu. Nggak tahu Oke. nyari ilham mungkin. Oke. Duduk-duduk sambil sendirian di tempat karyanya Ibu sambil ketemu idenya juga kah Bu? Sempat Iya seperti itu? mungkin, iya seperti itu. Heeh. Kadang nih mau ngapain lagi ya, saya mau bikin apa, terus nanti ke depan saya usaha seperti apa, kadang itu terus. Dalam Ada. arti kayu, sampai orang bilang terlalu over deh. Jadi di usaha, di pribadi itu malah kadang tidak terpikirkan ya. Charity juga dalam arti saya juga pengen berbagi dengan orang lain juga masih di kayu. Saya buat pelatihan gratis untuk masyarakat gitu kan, siapa tahu ilmunya mereka dapat lalu mereka bisa usaha juga dari situ. Kayak gitu paling. Keren sekali ya idenya Bu Santi ini. Sempat takut tersaingi juga kah Bu? Dengan memberikan alhamdulillah ilmu-ilmu enggak. gitu? Saya tipe orang yang justru kalau saya punya tim dan mereka tuh misalnya nggak bisa apa-apa. Bu, saya pengen kerja di Ibu tapi saya nggak bisa. Saya akan menerima, saya akan didik dalam arti saya ajari. Karena dulu kenapa saya susah dapat kerjaan di perusahaan itu karena saya dianggap tidak punya pengalaman. Gitu. Jadi belum apa-apa dong, ini nggak bisa karena nggak ada pengalaman gitu kan. Tapi justru saya sekarang punya usaha sendiri, nggak apa-apa nggak punya pengalaman. Asal kamu suka dengan apa yang kamu kerjakan. Itu aja. Dan setelah dia bisa, saya justru mendorong dia untuk kalau dia bisa ngitung harga ataupun segala macam gitu kan, coba deh buka usaha sendiri gitu. Justru saya senang gitu kalau dari mantan tim saya ataupun orang lain yang saya ajarin itu buka usaha, dalam arti kan ilmu saya dapat gitu kan sama mereka, tercerna gitu. Lebih ke situ sih. Lebih ke amal jariah ya, ilmunya terus begitu Ya, dipakai. rezeki mah tenang aja, Tuhan yang atur. Baik, pesan untuk penguatan perempuan apa nih Bu Santi? Banyakin kesibukan dengan hal-hal yang positif sih kalau menurut saya. Dengan hal-hal yang positif jadi, ya. Karena memang sekarang kan sosial media ya. Ya saya juga berkecimpung di sosial media, bahkan banyak hampir tiap hari. Tapi untuk mencari hal-hal yang ini kira-kira mau jadi apa nih, nanti hal apa yang bagus untuk dijadikan usaha atau yang menginspirasi, lebih ke situ sih. Kalau untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, mending tinggalin aja deh gitu. Oke, baik. Harapannya Ibu Santi terkait dengan bisnisnya di bidang perkayuan ini apa nih Bu? Harapannya ke depan dan juga target ke depan juga. Harapan sih ya istilahnya masyarakat mulai terbuka lah, open terhadap bidang apapun yang biasa dilakukan laki-laki ternyata sekarang dilakukan oleh perempuan gitu. Lebih ke support lah, toh itu hal baik ya, dalam arti halal gitu kan. Dan bahkan yang awalnya saya dianggap aduh kalau perempuan main kayu nanti laki-laki kerja apa gitu kan. Tapi justru kan malah kebalik, dalam arti saya perempuan tapi saya sekarang bisa menyediakan lapangan pekerjaan untuk laki-laki gitu kan. Jadi lebih open aja lah untuk masyarakat. Lalu kalau untuk ke depan saya pengen pengen punya pengalaman di kayu tapi di luar negeri sih. Ya mungkin sekolah atau apalah, karena pernah ada yang nawarin beasiswa juga di luar negeri untuk di hal kayu ini gitu. Oke, pernah ada yang nawarkan ya Bu ya beasiswa? Ada, waktu itu temen kayu di grup luar negeri kayu, dia dari Amerika, dia bilang kamu mau nggak saya kuliahin di sini, kamu juga bisa nanti bantu saya di workshop saya. Dia workshopnya lumayan besar, perempuan, dia perempuan, female woodworker juga, pekerjanya semua perempuan. Jadi dia pengen support saya, alhamdulillah juga supportnya juga sering kadang kirim alat, kirim ya apa yang dibutuhkan, apa yang bisa saya bantu gitu.
Oke. Pengen banget sih pengalaman ada di sana. Oke, belum sempat Ibu ambil ya rencananya ya Bu ya, mau Iya, Ibu ambil ya belum, next ke belum. depannya. Bu, ada komentar dari para pendengar Sonora Datiman, selamat pagi, terima kasih untuk komentarnya. Dari usia berapa Ibu tertarik dengan bidang perkayuan ini? Usia berapa Bu? 2016 tuh usia berapa ya? Udah inilah, udah sekitar 20 berapa ya, 30-an gitu. Pokoknya udah pas dari 2016. Oke, pokoknya 2016 Iya. itu sudah mulai menggeluti usia, maksudnya Iya. menggeluti bidang perkayuan begitu ya. Usianya antara Iya. segituan ya Bu ya, di Soalnya sekitar. kan sebelum-sebelumnya mungkin lebih ke fokusnya tuh, aduh saya dapat kerja, dapat uang, tidak memikirkan saya suka apa, lalu saya jadikan usaha, seperti itu. Oke, baik. Nah Bu, mungkin ada pelatihan yang bisa diikuti mungkin dekat ini Bu, silakan untuk sahabat Sonora mungkin yang tertarik nih Bu. Ya, rencana sih ada, cuma memang belum ini ya, belum fix kapan-kapannya. Dulu sih udah pernah ya, biasanya kerjasama sama pihak swasta, tapi insya Allah sih dalam waktu dekat lah, mudah-mudahan tiap tahun tuh rutin gitu. Kalau sahabat Sonora yang tertarik nih dengan karya Bu Sesa Susanti selaku female woodworker apa nih Bu? Mungkin bisa linknya kemana begitu untuk lihat hasil karyanya, silakan Bu di-announce kan? Kalau untuk lihat hasil karya ataupun untuk orderan, kalau berminat itu bisa follow Instagram di @nalaktak_sky. Juga ada Facebooknya, ada dengan nama yang sama. Kalau mau belajar misalnya tutorial pengen bikin apa gitu, ada YouTube saya namanya Nalaktakai juga. Oke, baik. Sukses untuk Ibu Sesa Susanti selaku female terima woodworker kasih. di bidang perkayuan di sahabat Sonora. Tetap sehat selalu ya Bu Santi ya. Sukses sekali Terima lagi. kasih. Baik, sahabat Sonora, kami akan akhiri dulu di program Women Talk untuk edisi hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Salam sehat untuk Anda semuanya. Sonora Pagi, masih bersama saya Rara Kalesaran sampai dengan jam 10 nanti. Saya mau sapa dulu deh sahabat Sonora yang ada di jaringan KG Radio Network yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Solo, Surabaya, Hai Bali, Lampung, Medan, Palembang, Pangkal Pinang, dan juga Pontianak. Daryl Adam kembali menemani aktivitas pagi Anda dalam program Smart Business Today. Seperti biasa, rangkuman informasi ringan terpilih dari dunia ekonomi, keuangan, dan juga bisnis baik dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Sambil menemani Anda istirahat siang jam 12 sampai dengan jam 2 siang ini, bersama dengan saya Theodora Mayang akan menemani Anda di AMKM. Anda meminta, kami memutar. Baik, kami laporkan sahabat Sonora informasi lalu lintas untuk siang hari ini. Lalu lintas di Tol Jor PIK arah Kembangan terpantau padat, kemudian disampaikan Mampang Perapatan menuju Buncit Raya macet, sebaliknya ramai lancar. Berikutnya lalu lintas Gerbang Tol Cikupa arah Serang terpantau padat, antrian terjadi kepadatan arah Merak. Dan sahabat Sonora yang ingin berbagi informasi lalu lintas dan juga cuaca, silakan untuk menyampaikan melalui line SMS atau WhatsApp. Show you! Sudah balik lagi di jam 3 teman Motion. Stay clean, stay healthy, and stay happy with Motion 97.5. Bersama kita jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Halo Smart Listeners, dimanapun Anda berada, saya Tasya Rustama menemani Anda dalam program Smart Emotion. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Apakah semua berjalan dengan baik atau justru sebaliknya? Tapi semoga saja itu tidak menyurutkan Anda ya untuk tetap antusias mengikuti program Smart Emotion di hari ini. Karena Smart Listeners, hari ini pembicaraan kami akan sangat menarik.